Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang statistika. Kali ini kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Tapi yang akan kita bahas untuk yang ini yaitu tentang data tunggal. Kemarin sudah Ibu jelaskan apa itu data tunggal, apa itu data kelompok gitu ya. Nah, kali ini apa aja sih yang harus kalian ketahui tentang ukuran pemusatan data? Oke. Yang pertama rataan hitung atau MEAN. Jadi MEAN itu untuk data tunggal rumusnya seperti ini. Kalau misalkan ada data itu sampai ke N datumnya, ada datum 1, datum 2, datum 3 dan seterusnya sampai ke N. Untuk mencari rataannya, maka tinggal jumlah datumnya berapa dijumlahkan semua data yang ada dibagi dengan jumlahnya. N ini jumlahnya. Kemudian rataan hitung juga ini atau MEAN ini bisa juga dituliskan seperti ini rumusnya. Ini bacanya X bar gitu ya, bacanya X bar, maka dirumuskannya seperti ini. Sigma I sama dengan dimulai I sama dengan 1 sampai N untuk XI sama, ini bentuk sigmanya Ibu tuliskan dalam bentuk lebih pendek gitu ya, nggak usah panjang seperti ini. Kemudian dibagi dengan N tetap jumlah datanya. Oke, itu lebih jelasnya silahkan perhatikan ini contohnya. Dari hasil tes 10 siswa kelas 12 diperoleh data nilai ulangan sebagai berikut 3, 7, 6 dan seterusnya. Itu tentukan berapa nilai rata-rata dari 10 siswa tersebut. Maka kita gunakan rumus yang ini. Oke, atau rumus yang ini sama saja. Karena ini datanya cuma 10, jadi kita bisa tuliskan manual gitu ya, lebih cepat, lebih sederhana. Oke. Nah, X barnya adalah 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3. Ini semuanya ditambahkan dibagi dengan 10. 10 ini adalah jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tulis 10. Kemudian hasilnya adalah X-nya rata-ratanya adalah 6 karena di sini pas jumlahkan 60 per 10. Maka X barnya atau rata-ratanya adalah 6. Selanjutnya bagaimana kalau dia itu tadi kan jumlahnya 10. Ini jumlahnya 10. Bentuknya seperti ini, dijejer seperti ini 10. Sekarang bagaimana jika dia bentuknya yang disajikan soalnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti ini. Disajikan di dalam tabel, ada nilainya, kemudian ada frekuensinya. Dari nilai dan frekuensi ini disuruh menghitung rata-ratanya. Kalau yang tadi tinggal dijumlahkan, tapi bagaimana dengan yang bentuk tabel? Maka kita harus tambahkan tabel tambahan untuk memudahkan perhitungan kita. Seperti ini, misalkan nilai itu Ibu kasih sebagai XI, frekuensi itu sebagai FI, maka tabel tambahannya adalah FI dikali XI, karena dalam logikanya sebelum muncul tabel seperti ini pasti dia ada data mentahnya yang masih dijejer gitu ya kan. Misalkan ini sebuah penelitian, jadi yang masih dituliskan satu. Ternyata nilai 4 itu ada 5, berarti kan dijejer 4. Kemudian 5 sampai 7 kali, kemudian 6 sampai 15 kali, kemudian 7 sampai 7 kali, 8 sampai 6 kali sampai jumlahnya itu nanti datumnya ada 40. Nah, maka
dari sini karena tetap pada dasarnya untuk mencari rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Maka 4-nya ada 5 berarti 4 kali 5. FI dikali XI, 4 dikali 5 20. Kemudian selanjutnya 35 90 49 dan 48. Maka ini dijumlahkan semua, hasilnya adalah 242. Maka rumusnya X barnya adalah, kita pakai yang ini, yang atas tuliskan X bar sama dengan sigma I dimulai dari 1 sampai 5. 5-nya dari mana? 5-nya itu banyaknya kelas 1, 2, 3, 4, 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5, banyaknya kelas 5. Kemudian sigma I dimulai dari kelas 1 sampai kelas 5 untuk FI. Di sini XI dikali FI. Ini saya kurang ya anak-anak ya. Ini dikali FI. Nah, maka langsung saja 242 dibagi dengan 40. Jawabannya X barnya atau X rata-ratanya adalah 6,05. Nah, ketemu deh dari rata-rata. Jadi untuk tabel untuk menghitung rataan atau rata-rata dari suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka kita perlu menambahkan satu kolom lagi, yaitu FI dikali XI atau data dikali dengan banyaknya frekuensi. Kemudian setelah diketahui jumlahnya, maka ini dibagikan dengan banyaknya data. Kenapa butuh ini? Untuk memudahkan kita dalam perhitungan gitu. Oke, selanjutnya nilai tengah atau median. Ini median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. Jadi ngurutkannya, kalau misalkan ketemu kayak yang contoh di Mian tadi gitu ya, yang pertama diurutkan datanya tadi kan masih acak, jadi diurutkan dari mulai yang terkecil, dari terkecilnya berapa diurutkan sampai yang terbesar gitu. Kalau ada angka yang berulang ya ditulis saja berulang, misalkan 3-nya ada 3 kali ya ditulis juga 3 kali gitu. Jadi diurutkan, kemudian dicarilah nilai tengahnya. Ini dilambangkan dengan ME alias median. Nah, sekarang ada beberapa kriterianya. Kalau misalkan ada data untuk data ganjil itu mediannya adalah terletak di X setengah N ditambah 1. Jadi letak datanya itu posisinya ada di sini. Kemudian untuk data yang untuk N-nya genap, jumlah datanya genap, jadi dituliskannya seperti ini. Cara mencari posisinya adalah X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 dibagi 2 gitu. Nah, perlu kali ingat lagi bahwa X N per 2 itu adalah data pada urutan N kedua setelah diurutkan. Jadi sebelum mencari median, kita wajib mengurutkan datanya dari yang terbesar, dari yang terkecil hingga terbesar. Ibu kasih contoh sederhana begini ya. Misalkan ada 3, 6, 8, 1, 5. Nah, ini datanya yang disajikan, terus kalian disuruh mencari mediannya. Mediannya berapa? Nah, yang kita lakukan karena ini cuma sedikit, datanya sederhana, maka kita urutkan dari data yang terkecil ke terbesar. Kita urutkan 1, 3,
5, 6, 8. Sudah ya. Nah, ini ada berapa datanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Datanya ada 5, berarti nilai tengahnya nanti di sini. Mediannya ini. Kenapa ini? Karena ini datanya ganjil dan yang posisinya di tengah adalah 5. Ini kalau untuk datanya cuma 5 sedikit, kita bisa langsung menentukan. Nah, bagaimana kalau datanya lebih dari 5 tetapi ganjil gitu ya. Atau kalau tidak, kita coba menggunakan rumus ini, rumus yang ganjil ini dari data ini. Benar gak posisinya itu di 5 gitu ya. Oke, misalkan ME sama dengan data ke setengah dikali N ditambah 1. Maka ME nya adalah data ke setengah, N nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. N nya 5 jumlahnya ditambah 1. ME nya X, 5 tambah 1 6, berarti X ketiga. Berarti X3 ini berarti datum ke-3 setelah diurutkan. Nah, setelah kita urutkan tadi urutannya ke sini 1, 3, 5, 6, 8. Datum ketiganya berapa? 1, 2, 3. Nah, ketemulah. Betul kan mediannya? Berarti mediannya adalah berapa? 5. Jadi mau langsung begini karena ini mudah, sederhana, cuma 5, kita bisa menentukan. Kalaupun dihitung menggunakan rumus ternyata juga benar gitu. Oke ya. Ini untuk contoh yang sederhananya kira-kira seperti itu. Kemudian nih kasih contoh lagi. Nah, dari data berikut ini tentukanlah mediannya. Maka apa tadi, sebelum kita menentukan median, apa yang kita lakukan? Kita harus mengurutkan. Oke, sekarang kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. 2, 4, 4, 5, 5, kemudian 6, 7, 7, 8, 9. Udah kita urutkan. Datanya apa? Datanya ganjil ini kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Datanya ganjil. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau datanya ganjil, berarti kita pakai begini saja. Setengah N ditambah 1. Berarti setengah berapa tadi Bu? Lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ditambah 1. Berarti data ke-7. Datum ke-7 setelah diurutkan. Nah, datum ke-7 setelah diurutkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih di sini. Ini berarti median. Jadi mediannya adalah 6 gitu. Oke, selanjutnya bagaimana kalau datanya ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Seperti ini, ada nilainya. Kemudian ada frekuensinya, maka yang perlu kita tambahkan tabel tambahannya supaya memudahkan kita dalam menghitung, yaitu apa? Kita gunakan
FK ini artinya apa? Frekuensi kumulatif. Datanya ada 50, maka dia datanya genap bukan ganjil. Sebelum kita lanjutkan untuk menghitung menggunakan rumus yang tadi di depan, maka kita harus isi dulu tabel bantuan ini atau frekuensi kumulatifnya. Paham ya? Nah, di sini 3 cara mengisi frekuensi kumulatif. Perhatikan, ini 3 di sini dari sini, 3 ditambah 5, ini Ibu tuliskan 8 ditambah 6 gitu ya, terus 8 ditambah 6 14 ditambah 8 22 ditambah 12 34 ditambah 6 40 ditambah 7 47 ditambah 3 50. Nih sama nih jumlahnya 50. Nah, setelah itu masa kita mau jajar semuanya ini kan enggak, maka kita harus mencari dulu letaknya atau posisi mediannya itu di data ke berapa. Maka kita gunakan rumus yang ada di depan tadi. Median, Ibu langsung saja ya, X jumlahnya 50, berarti 50 per 2 ditambah data ke 50 per 2 ditambah 1 per 2. Maka ME nya adalah X 25 ditambah X ke 26 kemudian dibagi 2, maka mediannya adalah nih X 25, berarti data ke 25. Data ke 25 letaknya di mana? Data ketiga itu ada di sini. Data ke 8 dari 4 sampai ke 8 ada di sini. Data ke 9 sampai 14 ada di sini. 15 sampai 22 ada di sini. Kemudian 23 sampai 34 ada di sini. 35 sampai 40 ada di sini. Kemudian 41 sampai 47 ada di sini. 48 sampai 50 ada di sini. Nah, maka kita cari dulu X25. 25 berarti posisinya di mana? X25 itu ada di sini. X25. Ya, karena di sini batasnya 23, berarti di sini 24, 25, 26 sampai 34. X25 posisinya berapa? Oh, ternyata datanya 6. Ditambah X26. X26, wah 26 masih di sini juga, masih 6 juga. Berarti tuliskan saja 6 per 2. 6 tambah 6 12 per 2. Jadi mediannya adalah 6. Kasih kesimpulan. Jadi mediannya adalah 6. Gitu. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi min, median, modus. Nilai yang sering muncul itu namanya modus. Seperti apa? Seperti ini contohnya. Dari data berikut tentukanlah modusnya. Sudah diketahui datanya acak juga nggak apa-apa, langsung bisa diselesaikan. Oke. Dari data ini 214115, nah terus seterusnya. Modus adalah data yang sering muncul, yang banyak muncul. Berapa? 2-nya cuma sekali, 1-nya ada 3, 4-nya ada 1, 7-nya ada 1, 8-nya ada 1, 5-nya ada 3. Oh, ya sudah, kita tuliskan aja. Berarti data yang sering
muncul adalah berapa? Adalah 1 dan 5. Ini 5-nya ada 3, 1-nya juga ada 3. Nah, sama kan 3, 3. Tuliskan saja seperti ini. Selesai. Kemudian bagaimana untuk mencari modus apabila datanya disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi seperti ini. Misalkan ada nilainya seperti ini, kemudian diketahui frekuensinya. Cari saja frekuensinya yang paling besar. Frekuensinya yang paling besar ternyata 14, maka modusnya adalah 6. Jadi modus dari data tersebut adalah berapa? Adalah 6. Kenapa 6? Karena sudah dapat dilihat dari tabel yang disajikan bahwa frekuensinya yang paling tinggi adalah nilai yang ke-6 gitu. Jadi modusnya 6. Oke, sekian ya untuk pembelajaran kita tentang statistik dan untuk data tunggal di bagian pemusatan data. Nanti selanjutnya kita akan belajar yang lebih kompleks lagi untuk ukuran pemusatan data di data yang berkelompok. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.